Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kenalkan kapasitas saya di sini sebagai mahasiswa pasca sarjana UIN Lampung untuk menyelesaikan tugas pokok yaitu menyelesaikan doktoral S3 Manajemen Pendidikan. Dan terima kasih saya bersama dengan salah satu santri Diniyah Putri Lampung. Kalau boleh tahu dengan siapa ini? Dengan Riandini Asifa Nuriza, Pak. Oke, kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 2 KMI, di tahun ajaran baru ini naik ke kelas 3 KMI. Baik ya, saya tentu ingin hanya bertanya tentang seputar kegiatan atau pengalaman selaku santri. Tentu pasti banyak sekali kan pengalaman yang mungkin nggak didapat di luar. Ya, benar. Justru hal ini akan lebih menarik menurut saya kalau saya tanya langsung kepada santri yang bersangkutan yang mewakili dari sekian banyak santri ya. Jadi Anda yang terpilih untuk saya wawancarai gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang seputar pengalaman ya. Mungkin akan menceritakan momen-momen tertentu ya pada saat kita di pesantren itu pasti kita punya organisasi atau kegiatan di mana saat kita bicara itu momen apa sih ketika kita ngomong itu kayaknya kita saat itu kayaknya dihargai banget gitu. Nah, kira-kira cerita tentang pengalaman itu saya minta bayangannya seperti apa, pengalaman apa Anda saat bicara, orang lain itu ya mengikuti saran Anda atau mendengarkan pendapat Anda, silakan ceritakan. Sebenarnya banyak, Pak, pengalaman ketika kita merasa benar-benar dihargai. Ketika kita ngomong di depan adik-adik sebagai kakak kelas paling tinggi, itu kita benar-benar didengar. Jadi santri kelas akhir itu lebih memiliki pengaruh untuk membentuk karakter adik-adik di bawahnya. Jadi ketika santri senior ini memiliki karakter yang baik, tutur kata yang baik, maka itu akan nurun ke adik-adiknya. Satu lagi itu ketika kita memutuskan sesuatu, contohnya kemarin itu ibu pimpinan memanggil kami organisasi untuk menanyakan pendapat mana yang lebih enak, makan setelah habis isya atau habis maghrib, untuk mengefektifkan kegiatan yang ada di asrama. Lalu kami setelah bermusyawarah dengan bagian kedisiplinan, bagian ibadah, bagian harian PKM, kami memutuskan untuk lebih baik makannya habis maghrib aja, Pak, karena mengefisiensi waktu. Jadi ketika habis isya, santri langsung dapat diarahkan ke asrama untuk belajar malam. Itu kalau boleh tahu asumsi itu diputuskan atas musyawarah dan tidak ada unsur paksaan ya, dalam arti suara voting terbanyak ya. Itu murni dari diskusi kami sebagai organisasi. Baik, kayaknya segini, agak sedikit nyerempet lagi ya. Momen-momen apa sih yang sangat bermakna dalam jiwa Anda saat menjadi santri ini? Momen apa yang udah pernah berjalan kayaknya terkesan gitu, wah gitu, bagus, nyaman di hati itu. Momen apa itu kira-kira? Momen ketika kegiatan sehari itu lebih teratur. Jadi saya sendiri sering membuat schedule apa saja yang harus dilakukan hari ini. Dan itu tidak bisa saya lakukan di rumah, Pak. Karena kalau di rumah rasanya itu kita kan kembali ke pelukan ibu sendiri ya. Jadi ya namanya di rumah kadang-kadang banyak yang keluar dari jalur hidup. Jadi ketika kita ada di asrama, hidup kita lebih tertata, ibadah lebih terjaga, serta banyak pembelajaran. Ketika kita nanti terjun di lingkungan masyarakat di luar, itu akan lebih paham bagaimana menghadapi masyarakat. Karena di asrama juga kita bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak karakter, sehingga kita dapat menyesuaikan diri bagaimana cara menghadapi manusia dengan berbagai karakter, berbagai warna ya. Bagi ada yang emosian. Lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini mengarah kepada pengalaman perubahan. Kalau tadi pengalaman awal ya, selama ini kita belum punya pengalaman ini, sebenarnya ini pengalaman perubahan ya. Mungkin pengalaman perubahan ini lebih cenderung kepada apakah Anda pernah merasakan perbedaan nyata dalam cara belajar di lingkungan pondok pesantren ini? Ya artinya begini, yang perubahan ya, yang mungkin Anda nggak pernah didapat di luar, seperti apa itu? Lebih ke pengalaman mengolah emosi, Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Ketika, menahan amarah ya. Iya. Kita kan ketika di asrama itu berhadapan dengan bermacam karakter. Jadi bagaimana mengelola emosi, kapan kita harus
mengeluarkan emosi marah, senang, atau haruskah kita tahan aja nih gitu kan untuk kebaikan bersama. Ya itu yang benar-benar membawa perubahan dari tadinya ketika 1B kelas 1 SMP itu rasanya kalau di asrama itu bawaannya nggak suka gitu kan, kok ada orang-orang kayak gini. Tapi lambat laun, tahun ke tahun, oh jadi bahan pembelajaran. Ternyata ini pelatihan untuk ketika kita di luar, itu ternyata lebih susah menghadapi orang-orangnya kayak Iya, gitu. lebih keras ya. Iya. Nah ini terakhir ya, ada di awal dari pengalaman perubahan itu, perasaan yang paling berubah ya, yang Anda rasakan tentang perubahan itu, perubahan apa sih gitu? Perubahan mengendalikan diri, emosi, serta cara belajar. Oh gitu. Iya. Jadi kelihatan betul itu dampaknya ada signifikan ya, nampak dalam perubahan jiwa ya. Baik, ini kembali ke terakhir pertanyaan ini, mohon bisa dijawab sesuai dengan pengalaman. Seorang santri ini kan multi talent. Semuanya harus mencakup semua kemampuan. Termasuk di sini dikenalkan kewirausahaan nggak sih? Iya, betul Pak, betul. Nah, justru saya mau bertanya tentang kewirausahaan santri ya. Ceritakanlah dengan saya sebatas sekelumit pengalaman Anda dalam program kewirausahaan apa sih di pesantren ini, yang kamu pengalamannya apa sih? Pengalamannya lumayan banyak Pak. Kita mulai dari pengembangan hidroponik. Jadi kita dalam kurun 40 hari kita menanam selada, kangkung, pokcoy. Itu kita tanam, ada pelatihnya juga namanya Kak Awan. Itu ketika sudah masa panen, kita packing sendiri, kita panen sendiri, kita packing sendiri, lalu kita tawarkan ke komplek guru, ke wali santri, dan ke guru-guru kita juga, KMI, DMP gitu. Dibeli, nanti hasilnya itu kita putar lagi, kita tanam lagi. Itu untuk di hidroponik. Selanjutnya kewirausahaan yang paling banyak menghasilkan itu adalah bazar malam Jumat Pak. Jadi ketika muhadharah, itu biasanya organisasi atau kelas akhir 3B dan 3K itu mengadakan bazar malam Jumat. Jadi kita mengolah sendiri bahan-bahannya, dari tepung kita jadikan cilok, kita jadikan apa, dan kita jual untuk santri kita sendiri. Nah itu lumayan banget keuntungannya Pak, untuk menambah uang kas angkatan atau uang kas organisasi. Luar biasa ya. Jadi dampak dari nilai kewirausahaan itu ada efek ya, dan pengalaman yang mungkin unik ya. Baik, mungkin di akhir ya, apa yang Anda terasa yang belum optimal dalam melaksanakan kewirausahaan itu, dan apa harapan Anda ke depan? Yang belum optimal ya Pak, yang belum optimal ya belum sempurna kalau bahasa kita ya. Belum sempurna ya, belum inilah, belum signifikan hasilnya gitu. Mungkin berarti ada harapan lah jangka panjang di distribusi kerja kayaknya Pak. Jadi ketika kita bekerja sama kan kita sama-sama bekerja untuk tujuan satu gitu kan. Tetapi misalnya kalau kita melaksanakan bazar di hari Jumat ini, mungkin ada teman kita yang satunya senemuan betul dia kerja gitu kan, bener-bener ulet banget, dia nginiin kasirnya, nginiin bahan-bahannya, goreng-goreng sendiri. Tapi ada juga yang nyantai aja, nontonin aja. Nah itu mungkin yang kurang optimal, itu kurang kerjasama. Tapi mungkin karena sekali kelompok itu banyak, jadi kurang terasa, kayak capeknya nggak kerasa karena memang banyak sekali gitu. Oke, paling jadi ada kerja gitu. Dalam harapan jangka ke depan itu salah satunya itu ya, artinya ya mendekatkan kerjasama. Ini sebetulnya wawancaranya sudah segitu panjang, walaupun memang durasinya sudah diatur ya. Namun saya berkenan kiranya sebelum wawancara ini ditutup, bisa menuliskan data ya, nama Anda sebagai jabatan santri di sini, nama pesantren, waktu wawancara. Nah bisa berkenan kiranya Mbak siapa tadi? Rian.